get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys. Readingan khusus para kepoers yang pengen tahu mengenai kondisi seseorang selama 7 hari ke depan. Oke. Jadi syarat untuk menonton video ini adalah kalian pengen tahu tentang seseorang. Udah itu aja guys ya. Readingan ini aku akan buat untuk 12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces secara berurutan Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars guys. Jadi nanti kalau aku bilang Taurus misalnya begitu, berarti kamu lagi ngintipin Taurus ya, lagi kepo tentang Taurus. Kalau aku bilang Pisces, berarti kamu lagi kepoin Pisces. Kamu zodiaknya bisa apa saja, oke? Oke, akan lebih baik kalau kalian itu mulai dari Moon guys, karena Moon itu tentang rahasia ya. Paling enak kalau mau melihat apa yang tersembunyi dalam hidup seseorang itu dari Moonnya. Setelah Moon dilanjutkan ke Rising atau Ascendant, setelah itu baru ke Sun ya. Apa memang yang bisa terlihat dari Moon? Moon itu rahasia yang pertama, yang disembunyikan dari kamu atau mungkin bahkan tersembunyi dari dia. Dan kemudian Rising itu yang dia tunjukkan ke kamu, camouflage ya. Mungkin bisa sama dengan Moonnya, bisa jadi beda juga. Tapi yang jelas yang dia tunjukkan ke kamu itu adalah yang disebut dengan Rising. Sedangkan Sun adalah yang pada umumnya terjadi untuk zodiak tertentu. Jadi kalau aku bilang Sunnya di Taurus gitu misalnya, berarti pada umumnya Taurus merasakan apa yang aku lihat dari kartu ini. Taurus kolektif istilahnya ya. So silakan intip dari Moonnya, lanjutkan ke Ascendant, setelah itu baru ke Sun. Oke. Seperti biasa, readingan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja ya. Aku hanya akan ambil 1 kartu guys, karena kepo berlama-lama itu nggak bagus, oke? Kepo berlama-lama hanya akan membuat kita menjadi overthinking mengenai keadaan seseorang, padahal nggak ada gunanya juga untuk kita, ya nggak sih? Oke. 1 kartu saja, no clarification dan tidak ada video extended ya guys. Kita akan segera mulai saja readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan ini. Aku akan mulai per elemen ya, dimulai dari elemen tanah dulu, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Berarti awalnya dari Taurus ya guys. Oke, let's begin. Recall upon the recall upon the archangels, recall upon the Holy Spirit. Come to this bless this reading. For all zodiac sign yang saat ini ingin mengintip atau kepo pada Taurus. Halo Taurus, apa yang terjadi padamu Taurus dalam 7 hari ke depan? Biarkanlah yang kepo ini bisa terpuaskan, oke? Ya, Taurus. No. Aduh, keras kepala banget, sumpah. Oke, the Five of Swords di sini adalah kartu persisten ya guys, nggak mau kalah, nggak mau ngalah, ngotot. Tapi aku lihat dari readingan urgent message, memang untuk Taurus justru malah dibutuhkan ngotot 1 minggu ke depan ya. Dan untuk Taurus yang lagi kalian kepoi saat ini, dia nih ngotot ini guys. Five of Swords ini tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dimenangkan. Tidak bisa dimenangkan. Unwinnable, unbeatable. Jadi satu-satunya cara aku rasa hindari dulu Taurus, karena Taurus akan menyebalkan sekali 1 minggu ke depan guys. Kalau nggak penting-penting jangan colek-colek Taurus. Biarkan Taurus menyelesaikan yang perlu dia selesaikan dulu, karena aku rasa dia tuh lagi fokus banget dan bersikeras gitu ya guys, keras, tegas untuk mencapai apa yang dia inginkan. Orang yang bawa energi Five of Swords bisa galak ya. Dia bisa menyakiti kita. Kalau kita masih melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dia atau misalnya mengganggu dia, menurut dia itu dia bisa bersikap galak atau kasar ke kita pada akhirnya ya. So kalau mau menghindari, aduh apaan sih, pagi-pagi gini deh guys. Jadi kalau kalian mau menghindari diperlakukan dengan tidak baik oleh Taurus, atau misalnya melihat bentuk Taurus yang menyebalkan, itu sebaiknya 1 minggu ke depan kalau nggak penting jangan disamperin dulu ya. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk Virgo. Halo, 2 kali guys. Halo Virgo, ada yang kepo sama kamu. When you love somebody. Oke, Virgo dapat Hierophant. Virgo ini kayak wise guys, ya kayak lebih bijaksana selama 7 hari ke depan. Mungkin dia baru mendapatkan
banyak petunjuk dari orang yang dipercayai tentunya ya, kayak berupa nasihat begitu. Mungkin juga dia ini baru baca buku-buku tentang pengembangan jati diri. Bisa juga dia baru nonton film dan kemudian mendapatkan makna filmnya ya. Misalkan banyak gitu yang kalau kita nonton drama Korea gitu, kita tahu oh ini berarti tujuan atau inti dari film ini sebenarnya ini, pesan moralnya ini, kayak gitu. Kayak banyak pesan moral yang dia dapatkan dalam 1 minggu ke depan ya, baik dari quote, buku, film, dari orang, dari sahabat, dari keluarganya, siapapun itu. Dan dia sedang berusaha untuk memperbaiki diri guys. Dia berusaha untuk membetulkan dirinya, karena biasanya Hierophant ini datang dalam bentuk teacher atau guru ya guys. Atau wise one, orang yang bijaksana. Tujuan dia memperbaiki dirinya berdasarkan pesan moral yang dia dapat selama 1 minggu ke depan adalah untuk memperbaiki dirinya. Aku melihat ada orang yang punya kesadaran penuh dengan potensi diri atau pengen mengembangkan diri dengan lebih baik lagi, dan itu dimulai dengan memperbaiki diri ya. Virgo akan penuh dengan perbaikan diri guys selama 1 minggu ke depan. Oke, kita akan segera teruskan untuk Capricorn. Halo KP, ada orang yang kepo sama kamu Capricorn. Maukah kamu memberitahukan kepadanya apa yang terjadi padamu selama 1 minggu ke depan? Oke. Kenapa Ersen pada minta dibagi 3 semua ya guys? Oke. Wow, keren loh Ersen. Capricorn the Magician. Capricorn itu lagi semangat-semangatnya dalam melakukan sesuatu ya. Menurut dia tuh dia serba mampu, lagi serba bisa. Apa yang diperlukan, apa aja yang diperlukan dalam mewujudkan keinginannya itu 1 minggu ke depan itu ada ya. The Magician ini major arcana guys, artinya memang universe bantu dia ya. Mungkin dia banyak berdoa dari beberapa waktu sebelumnya, please God dalam 1 minggu ke depan ini aku akan melakukan special project, aku akan menghadapi pekerjaan, masa berat-beratnya sebuah pekerjaan di kantorku kayak gitu, tolong bantu aku kayak gitu. Dan kemudian bantuan datang aku lihat ya. Yang pasti tidak ada kesulitan berarti yang akan dialami oleh Capricorn dalam 1 minggu ke depan, karena memang dia tuh fully guided, ada divine intervention ya di dalam hidupnya selama 1 minggu ke depan. Dibimbing, dijaga, dan kemudian dikuatkan dalam mengerjakan apapun yang ingin dia kerjakan dalam 1 minggu ke depan. Wow, I like earth sign energy guys untuk kepo ini ya. Jadi yang kepo, kalau kamu mau minta bantuan misalnya ke Capricorn itu lagi bisa bantu ya, karena The Magician itu ada kelimpahan. Kelimpahan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu saja kalau dia mau bantu kamu gitu, tapi ada juga yang gak akan bantu kamu. Misalnya, ya lu siapa kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu itu penting bagi dia, kamu mau minta bantuan dia, bukan hanya dalam uang guys. Misalnya tolong bantuin gua ini dong dalam kerjaan, dia akan bantu ya. Karena The Magician itu guys full of energy dan merasa dirinya serba bisa ya. Bukan merasa saja, tapi memang dirinya benar-benar serba bisa karena bantuan dari universe. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk fire sign. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Halo my fire sign. Kita akan mulai pertama dari Aries ya guys. Halo Aries. Ada orang yang kepo sama kamu Aries. Maukah kamu memberitahukan sedikit tentang hidupmu dalam 7 hari ke depan supaya mereka tidak kepo? Aries. No. When you love somebody. Ini dia ragu-ragu Aries-nya. Oke, The Temperance. Dalam 7 hari ke depan kayak pahit manis, asam asin, nano rame rasa. Dalam kehidupan ini terjadi di dalam pada Aries gitu ya. Segala sesuatu yang umumnya terjadi dalam hidup akan terjadi pada Aries begitu ya. Jadi sekaligus guys, itu yang aku lihat di sini. Hari ini bisa jadi dia senang, besoknya nangis, besoknya lagi galau, besoknya lagi khawatir, besoknya lagi cemas, besoknya lagi bingung kayak begitu ya. 7 hari ke depan ini penuh dengan warna-warni di dalam hidupnya Aries, tapi warna-warni kehidupan yang biasa ya. Lalu kemudian Aries akan mampu untuk menjalaninya. Nggak terasa 1 minggu ke depan terlalui, karena Temperance ini major arcana juga guys. Aku senang sudah 4 zodiak yang aku buat, 4-4-nya major arcana ya. Kecuali Taurus tadi, Taurus 5 of Swords. Tapi untuk Aries ini juga dapat major arcana The Temperance. Itu you can enjoy life whatever it takes. Apapun situasinya, kamu bisa menikmati hidup. Itu yang menyenangkan sekali guys sebenarnya ya. Daripada kita sibuk untuk mengejar-ngejar kebahagiaan atau mengejar-ngejar situasi yang menyenangkan di dalam hidup, dan kemudian kita akan ketakutan karena ternyata
tidak ada jaminan bahwa besok akan menyenangkan, bahwa besok akan membahagiakan. Tidak ada jaminan seperti itu. Tapi ketika kita bisa legowo gitu ya guys, apapun yang terjadi di dalam hidup, kita mampu, kita kuat melewatinya, kita tetap bisa happy, kita tetap bisa memberikan energi positif ke banyak orang, maka itu jauh lebih menyenangkan daripada harapan tentang besok akan bahagia. Itu yang dialami oleh Aries, The Temperance, menjalani hidup. Oke, kita akan teruskan untuk Aries, untuk Leo ya guys. Setelah Aries, halo Leo. Oke, untuk Leo ada King of Wands. Ini energinya Leo guys ya. Leo bakalan diperhatikan banyak orang, aku lihat dalam 7 hari ke depan. Bisa jadi ada pekerjaan baik yang dia lakukan, ada prestasi yang dia lakukan, atau memang karena secara fisik saja ya Leo ini terlihat cantik atau terlihat ganteng gitu, dan kemudian orang-orang sweet gitu pada itu ada Leo yang cantik loh di sana gitu, atau itu ada Leo yang ganteng loh di sana begitu. Tapi aku rasa ini lebih ke arah yang aku rasakan lebih arah prestasi yang kamu lakukan. Minimal kamu yang mengagumi dirimu sendiri Leo, dan kemudian orang-orang bisa merasakan bahwa Leo ini berbeda dan berhasil mencapai sesuatu yang memang menurutnya sulit ya. Jadi ketika ada sesuatu yang sulit yang harus kita kerjakan, sementara kita sendiri nggak yakin gitu ya, apakah mampu atau tidak mampu untuk melakukannya, dan kemudian kita mampu setelah kita coba gitu, itu artinya wow banget gitu ya. Aduh, akhirnya aku bisa melewatinya dengan baik, dan kemudian itu yang dilihat orang. Untuk Leo yang aku lihat ya, jadi ada pencapaian yang dilakukan oleh Leo 1 minggu ke depan, dan orang-orang akan mengagumi dia. Orang-orang akan kayak memuji-muji dia. Bisa jadi mengaguminya itu diam-diam atau secara langsung menyampaikan congratulations begitu. Oke, kita akan teruskan untuk Sagittarius guys. Kalian yang kepo sama Sagittarius, halo Segi. Ada orang yang kepo sama kamu, maukah kamu kasih tahu yang terjadi dalam hidupmu 7 hari ke depan? Oke, ada The Hermit guys, Major Arcana lagi. Wow, I love this week guys. Hermit ini tentang kebijaksanaan ya. Mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman, karena dia menjalaninya sendiri. Ya, beda dengan kebijaksanaan yang lain, atau kebijaksanaan Hierophant misalnya. Kebijaksanaan Hierophant itu dikasih tahu orang ya, dan kemudian Hermit ini nggak, karena dia menjalani sendiri. Jadi Sagittarius ini kayak udah kena batunya, aku lihat guys 1 minggu ke depan ya, dan kemudian kena batunya dari beberapa waktu yang lalu, dan 1 minggu ke depan adalah waktu bagi dia untuk memahami pelajaran hidupnya ini. Oh, ternyata ini toh artinya. Oh, ternyata ini toh maksudnya. Oh, ternyata ini toh kenapa aku berada di sini saat ini. Gara-gara ini ya, ada pemahaman. Dan kemudian Hermit ini identik dengan guru guys ya. Jadi setelah itu dia tuh akan mencoba untuk mengajari orang mungkin, atau memberitahukan orang atas pengalamannya ya. Ada yang dia kasih tahu untuk mempermudah hidup orang berdasarkan pengalamannya. Jadi kemungkinan kalau si Sagittarius ini ngopi-ngopi bareng sama teman-temannya gitu, dia akan bilang, oh misalnya ada temannya gitu ya cerita tentang sesuatu, dia akan bilang, oh aku pernah gini nih, waktu itu aku gini-gini, sama persis seperti yang kamu alami, tapi kejadiannya jadi begini loh. Nah kamu hati-hati di sininya nanti ya, di bagian ininya kamu hati-hati. Nah begitulah Hermit guys ya. Jadi 1 minggu ke depan kayak mengajari berdasarkan pengalamannya, karena memang dia qualified dalam hal tersebut karena sudah melewatinya dan sudah berpengalaman. Oke, kita akan segera teruskan untuk air sign guys, dimulai dari Libra. Halo Libra. Pandil magic ethical pandil kentus. Pandil Holy Spirit ethical pandil. The divine plus. Untuk mereka yang pengen kepo tentang Libra, maka kamu memberitahukan apa yang terjadi pada hidupmu Libra dalam 7 hari ke depan. Oke, Queen of Pentacles. Libra kayak berusaha untuk bisa mengendalikan dirinya guys, kayak pengen bikin hidupnya itu under their control ya. Ada ketakutan sedikit dalam kartu Queen of Pentacles ini, aku lihat kesedihan juga ada, ketidakyakinan begitu. Tapi as the Queen dia tidak mau tunjukkan, dia akan tunjukkan bahwa dia tuh strong enough untuk menjalani kehidupan ini dalam 1 minggu ke depan, walaupun ada keraguan-keraguan atau kebimbangan ya guys.
Orang yang terlihat di sini untuk si Libra ini, walaupun dia ragu bimbang, dia nggak berhenti, tapi dia melakukan yang terbaik. As the Queen of Pentacles, Queen of Management, untuk memanage hidupnya sebaik-baiknya dalam 1 minggu ke depan, dia akan melakukan yang terbaik, tapi tidak akan menunjukkan ekspresi apapun yang dia alami berdasarkan apa yang dia rasakan. Karena tadi ada ketakutan, keraguan-raguan, kebimbangan, kesedihan ya. Karena lihat Queen of Pentacles ini tunduk guys, oke. Jadi Libra ini camouflage aku lihat guys akan selalu menunjukkan kalau dirinya kuat, strong gitu ya. Padahal sebenarnya kita tahu sendiri ya. Sebagai orang yang lagi mengkepoin Libra, kamu mungkin bisa mencoba untuk lebih memahami keadaannya saat ini, oke. Dan dia tidak akan minta bantuan, Queen tidak minta bantuan guys. Dia tidak akan minta bantuan ke kamu, berusaha untuk menyelesaikan sendiri. Kamu hanya perlu support dia dan mengawasi gitu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik selama 1 minggu ke depan ya. But trust me guys, Queen itu punya potensinya sendiri, oke. Libra itu as the Queen here, dia punya potensinya sendiri. Dia bukan abal-abal ya. Hanya saja memang ya namanya manusia, kita nggak akan selalu penuh dengan rasa percaya diri toh. Kita nggak bakal selalu penuh dengan keyakinan akan kemampuan kita gitu. But still Libra is a queen, okay? So don't worry about them, ya. Nggak ada yang perlu ditakutkan dengan Libra. Aku rasa 1 minggu ke depan. Oke, kita akan teruskan dengan Gemini. Halo Gemini. Kok aku jadi flu ya guys? Mudah-mudahan nggak berkelanjutan deh. Gemini ada Hangman. Gemini mengetahui sesuatu tapi kemudian menunda sesuatu ya. Hangman ini erat kaitannya dengan enlightenment, mendapatkan pencerahan, awakening, dibangunkan, disadarkan. Oh, nah 1 minggu ke depan Gemini akan gini guys. Oh, dan kemudian ntar dulu. Kalau begitu berarti harus begini nih. Nah gitu ya. Aku rasa ada rencana yang sudah disusun Gemini yang akan dijalankan di 1 minggu ke depan. Berarti nyusunnya di beberapa waktu yang lalu ya. Mau dijalankan 1 minggu ke depan. Itu akan tertunda guys, karena dalam 1 minggu ke depan pun Gemini akan menyadari sesuatu tentang rencananya, dan kemudian aku rasa akan mengubah sesuai. Perlu diperbaiki, perlu diatur ulang, perlu dipertimbangkan kembali. Ada rencana yang akan dipertimbangkan kembali, oke? Oke, kita akan teruskan untuk Aquarius. Halo. Ada orang yang kepo sama kamu Aquarius. Bolehkah kamu puaskan sedikit kekepoan mereka? Gak boleh. Oke, Ace. No. Loh, piye iki Aquarius? Iki cuma readingan 1 menit loh Aquarius. Tapi kamu sudah membuatku shuffle kartu ini lebih dari 1 menit. Ih, apaan sih Aquarius? Kita shuffle sekali lagi ya guys. Siapa tahu ada bentrok tadi. Oke. Halo Aquarius. Oke, yang ini mau keluar dari tadi deh. Forosor. Astaga, pantesan. Aquarius 1 minggu ke depan akan lelah guys, capek katanya di sini ya. Aquarius kolektif malah aku lihat seperti lari dari masalah. Berarti ada masalah yang terjadi dalam 1 minggu ke depan, dan Aquarius kayak menyingkir gitu guys ya. Udah dong, gue udah terlalu lelah, udah nggak mau lagi menghadapi yang kayak gini. Please, enough kayak begitu guys. Padahal nggak boleh ya. Yang terjadi dalam 1 minggu ke depan ini justru sebenarnya harus dihadapi oleh Aquarius. Dia harus berani maju untuk menghadapinya supaya masalahnya bisa selesai dan kehidupannya jauh lebih menyenangkan ya. Dia tuh bisa jauh lebih tenang berikutnya begitu. Tapi aku lihat Aquariusnya 1 minggu ke depan akan menghindar ya. Let's say begini guys, ada contoh kasus sidang. Kalian pasti sering lihat sidang-sidang para pejabat kalau udah ketangkap KPK begitu ya. Dan 1 minggu ke depan adalah sidang pemeriksaan, dan kemudian Aquariusnya bilang sakit, nggak mampu menjalani pemeriksaan. Padahal itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Dia hanya menunda masalah, kurang lebih begitu. Aquarius sakit, tidak bisa melakukan pemeriksaan ya, tidak bisa mengikuti pemeriksaan. Ini ada surat dokternya kayak begitu, oke. Menghindar aku lihat di sini, but masalah tidak akan pernah selesai dengan menghindar. Dia hanya menghindar tanpa dia sadari waktu berlalu ya.
Oke guys, kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kita akan segera mulai dari Cancerian ya. Please bless this reading for Cancerian. Mereka yang mau kepo sama Cancerian, maukah kamu memberitahu Cancer apa yang terjadi padamu dalam 7 hari ke depan, baby? Oke. Iya gitu dong. Oke, The Ten of Cups. Aku rasa Cancer akan happy sekali guys dalam 7 hari ke depan ya. Happy baby. Sense of family yang kuat aku lihat di sini. Kalau bukan dia kembali ke family-nya, artinya merasa bersyukur dengan punya keluarga. Bisa jadi dia merasa dianggap keluarga, atau dia menganggap keluarga seseorang dalam 7 hari ke depan, atau beberapa orang ya. Sense of family sangat kuat sekali dengan The Ten of Cups ini. Wish fulfillment dalam hal emotion. Dimana kita bisa mendapatkan wish fulfillment dalam hal emotion itu dengan orang-orang atau bersama orang-orang yang tepat yang kita sayangi. Makanya kalau kalian sering atau rajin lihat urgent message kan, selalu aku bilang di pesanku di awal, kalau weekend itu adalah waktu yang tepat untuk dihabiskan bersama orang yang tepat ya. Even sibuk seharian, tapi begitu ada liburan gitu, kalau kita bersama keluarga itu rasanya maknyus guys. Dalam 7 hari ke depan Cancerian akan merasa maknyus selama 7 hari. Jadi bukan hanya weekendnya saja, but a whole week full ya. Mungkin merencanakan liburan keluarga, oke? Atau mungkin dia ngerasa, oh my god, my office is like home for me, my second home. Ternyata kantor aku itu isinya orang-orang yang baik-baik semua ya. Sampai-sampai aku ngerasa kayak lagi punya emak di sini, kayak lagi punya kakak di sini, kayak lagi punya adik di sini. Ini rasanya kayak rumah bapak juga ada gitu. Benar-benar menyenangkan sekali. Itu akan dialami oleh Cancer yang dalam 7 hari ke depan. Sense of home feel so strong here guys. Dan happy tentunya ya, bahagia. Jadi kalau kamu mau minta kebahagiaan dari Cancerian, aku rasa ini adalah waktu yang tepat. Bagi doang dikit bahagianya. Oke, kita akan segera lihat untuk Scorpio ya guys. Halo Scorpio. Ada yang kepo sama kamu Scorpio ya. Ada The Six of Wands guys. Scorpio-nya mabok aku lihat. Semalam baru mabok dan kemudian Senin kepalanya pusing. Enggak juga sih. Bisa jadi sih, oke. Tapi yang jelas ada kemenangan. Oke, ada perayaan untuk Scorpio di 7 hari ke depan. Ini lagi deg-degan guys. Menjalani hari pertama di minggu ini, Scorpio lagi deg-deg. Gimana enggak ya? Kira-kira nanti bisa berjalan dengan baik nggak ya rencana gue? Bisa nggak sih gue mengalahkan yang perlu gue kalahkan gitu. Misalnya dia punya musuh gitu ya guys ya, si Scorpio-nya misalnya ada yang harus dia taklukkan gitu. Dia tuh keraguan-raguan ya, dan kemudian keraguan-raguannya itu berakhir dengan kemenangan yang dia inginkan. Aku lihat di sini ada yang dia targetkan itu dapat victory, perayaan. Karena The Six of Wands ini seperti orang baru pulang perang guys ya. Babak belur mungkin, tapi menang. Oke. Kita akan segera teruskan untuk zodiak yang terakhir guys. Ada Pisces. Halo Pisces. Ada orang yang kepo sama kamu. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang hidupmu supaya dia tidak kepo? Wow, Pisces juga dapat The Temperance guys. Oke. Lagi-lagi banyak hal yang terjadi dalam hidup Pisces dalam 7 hari ke depan gitu ya. Mulai dari yang baik, yang buruk, yang menyenangkan, yang bikin pusing, yang bikin situasi hati tidak tenang gitu. Banyak yang terjadi, tapi Pisces akan bisa melaluinya dengan baik dengan adanya The Temperance di sini ya. Artinya universe yang bantu ya guys, karena Temperance ini major arcana. Bukan karena kehebatan Pisces, tapi karena memang dibantu dan dikuatkan oleh universe, bukan dalam menyelesaikan masalah. Karena aku rasa apapun yang dihadapi oleh Pisces ini masih panjang guys urusannya, tapi Pisces akan mampu bertahan dan kuat dalam menghadapinya kayak begitu dengan munculnya kartu The Temperance ya. Jadi bukan solusi. Kecuali tadi The Star datang, maka aku harus bilang bahwa masalahmu akan selesai Pisces gitu. Tapi enggak. The Star tidak datang. The Temperance yang diberikan oleh universe, artinya kekuatan aku akan kasih ke kamu. Aku akan ajari kamu bagaimana caranya enjoy the life ketika semuanya yang kamu hadapi saat ini terjadi sekaligus di dalam hidupmu 1 minggu ke depan ya. This is the things that need to happen untuk membuat si Pisces ini lebih kuat, lebih strong ya. Jadi dia itu memang dilatih untuk
menghadapi banyak hal dunia ini sekaligus, tapi tentu saja diawasi ya, under supervision istilahnya, supaya nanti setelah 1 minggu ini berlalu Piscesnya jauh lebih kuat kayak begitu ya untuk menghadapi yang berikutnya. Oke. Dengan berakhirnya readingan untuk Pisces ini, maka berakhirlah kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.